Oke, halo Hansel, apa kabar? Halo, suara Miss kedengeran? Oke, Hansel udah ada di room belum ya? Oke, Halo, halo. Miss. Gimana kabarnya Hansel? Baik aja, Miss. Baik aja. Oke, kita ketemu lagi ya buat membahas soal OSN, Olimpiade gitu. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, udah siap belajar hari ini? Sudah, Miss. Kalau gitu kita langsung lanjutin soalnya ya. Kemarin itu kita udah membahas 9 soal. Jadi kita lanjut ke nomor 10. Nah, masih loading. Oke, sekarang udah kelihatan ya? Sudah, Miss. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 nih. Soalnya itu bilangan X adalah sebuah pecahan. Jika pembanding X ditambah 3 maka peroleh diperoleh pecahan baru, yaitu 2/3. Nah, jika penyebut X-nya dikurangi satu maka diperoleh pecahan baru 1/2. Tentukan X. Nah, dari Hansel sendiri, sebelum Miss jelasin, ada ide nggak? Atau udah kepikiran nggak gimana caranya gitu? Yang langkah pertama aja dulu. Kepikiran nggak? Sebentar, Miss. Oke, mau dicoba dulu? Jawabannya sepertiga, Kak, Miss. Jawabannya 1/3 maksudnya X-nya itu 1/3 gitu ya? Iya, Miss. Oh, masih kurang tepat. Kalau 3/9. 1/3/9. Oke, nah kalau kalau 3 ditambah 3 itu kan 6 ya. Terus 6 jadinya 6/9, jadinya 2/3. Tapi kalau X-nya dikurangi satu berarti 3/8. Nggak jadi 1/2 gitu. Masih kurang tepat juga. Mau coba Nggak Miss tahu, jelasin? Miss. Iya, Oke. Miss. Kita tentuin dulu nih bilangan X. X-nya itu kan pecahan ya, otomatis jadinya sekian per sekian gitu. Nah, kita misalkan si pembilangnya itu A dan penyebutnya B. Jadi A per B.
gitu ya. Nah, ini di sini ada yang pertama itu jika pembilang X ditambah 3 maka diperoleh pecahan baru 2/3. Nah, kita buat si pembilang X itu kan yang A ya. Jadi A ditambah 3 per B itu sama dengan 2/3. Nah, terus yang pernyataan yang kedua, jika penyebut X dikurangi 1 maka diperoleh pecahan baru 1/2. Jadinya A per B dikurangi 1 sama dengan 1/2. Nah, di sini kita buat menjadi sebuah persamaan, tapi jangan dalam bentuk pecahan. Caranya kita kalikan silang. Tuh. Jadi yang ini 3 dikali A ditambah 3 sama dengan 2 dikali B. Tahu 2B. Lalu yang persamaan yang kedua, kita kalikan silang juga. Jadi 2 dikali A sama dengan 1 dikali B dikurangi 1. Jadi B dikurangi 1. Nah, setelah itu kita buat supaya posisinya itu sama gitu. Nah, kita buat jadi ini 3A ditambah 9 sama dengan 2B. Lalu yang persamaan yang kedua itu masih 2A sama dengan B dikurangi 1. Tapi ini kita buat B, A dan B-nya itu di ruas kiri dan si konstantanya itu di ruas kanan. Jadi ini kedua ruas kita kurangi dengan B. Jadi 2A dikurangi B sama dengan -1. Lalu yang ini kita buat juga sama. Jadi yang ini tuh 9 ya. Ruas ruas kirinya itu A dan B, ruas kanannya itu konstantanya. Jadi yang ini jadi 3A dikurangi 2B sama dengan -9. Nah, ini kita udah dapat persamaan pertama dan juga persamaan kedua. Nah, setelah ini kita udah punya dua persamaan gitu, di mana ini tuh bisa kita sebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Hansel pernah dengar itu? Pernah, Oke, nah kalau gitu, Hansel pernah dengar juga nggak yang namanya pakai eliminasi dan substitusi? pernah. Pernah juga. Berarti Nah, yang kita, persamaan kedua itu dikali dua ya, Miss. Jadi min 2B itu bisa dicoret, Miss. iya betul. Jadi kita kalau itu pakainya metode eliminasi ya. Jadi kita coba nih dari persamaan yang pertama. Kita tulis 3A dikurangi 2B sama dengan -9. Tadi kata Hansel persamaan keduanya dikali berapa? Wah, Dikali 2. Ya, supaya, atau kita tulis lagi nih. Jadi yang persamaan keduanya 2A dikurangi B sama dengan -1. Nah, kedua persamaan ini kita mau samakan salah satu koefisiennya. Nah, kita mau samakan yang A-nya dulu atau yang B-nya dulu. Atau kita mau cari A dulu atau B dulu nih. B. B dulu. Nah, kalau kita mau cari B dulu, berarti A-nya itu kita eliminasi. Atau maksud Hansel mau eliminasi B. Eliminasi B, Miss. Oke, jadi yang pertama itu dikali 1, yang persamaan keduanya dikali 2. Oke, karena di sini kan koefisien dari B itu 2. Sedangkan yang koefisien dari B yang persamaan kedua itu hanya 1. Jadi kita samakan nih. KPK dari 1 dan 2 itu 2. Jadi kita buat yang persamaan keduanya kita kali 2. Kalau dikali 1 kita tulis lagi 3A dikurangi 2B sama dengan -9. Lalu persamaan keduanya semuanya dikali 2. 2A dikali 2 jadinya 4 4A. Lalu negatif B dikali 2. negatif 2B. Oke, good. Lalu -1 dikali 2. Negatif 2. Oke, nah ini kita udah punya -2B, ini juga -2B. Kalau gitu, karena sama-sama negatif, kita kurangi. Oke, kalau sama-sama positif, kita kurangi juga. Tapi kalau yang satu negatif, yang satu positif,
dijumlahkan gitu. Nah, ini supaya si B-nya itu hilang. Ini 3A dikurangi 4A hasilnya -1. negatif 1A atau negatif A. Lalu negatif 2B dikurangi negatif 2B. Jadi 0 ya. Iya, Bis? Oke. Setelah itu negatif 9 dikurangi negatif 2. -7. Oke, good. Negatif 7. Nah, ini kedua ruas itu sama-sama negatif. Kita bisa kali kedua ruas dengan negatif 1. Jadinya hasilnya itu A sama dengan 7. Oke, jadi A-nya 7 nih. Kita udah tahu nih, A-nya itu 7. Jadi X-nya itu 7 per... Nah, untuk nyari B-nya, bisa kita substitusi, bisa kita pakai sistem eliminasi lagi kayak gini. Misalkan kita mau pakai substitusi ya. Jadi, kalau substitusi itu kan mengganti. Misalkan Hansel mau pakai persamaan pertama atau kedua? Kedua. Kedua. Oke, persamaan kedua itu 2A dikurangi B sama dengan negatif 1. Nah, kita substitusikan A-nya dengan 7. Jadi 2 dikali 7 dikurangi B sama dengan negatif 1. 2 dikali 7 itu 14, dikurangi B sama dengan negatif 1. Setelah itu, kedua ruas kita kurangi 14. Jadi negatif B sama dengan negatif 1 dikurangi 14. Oke, jadi negatif B sama dengan negatif 1 dikurangi 14 berapa? -15. Oke, bagus. Jadi ini kedua ruas kita kalikan negatif 1. Jadinya B sama dengan 15. 15. Jadi B-nya itu 15. 7 per 15. Nah, setelah itu kalau untuk memastikan tinggal kita hitung aja. Oh, kenapa? Nggak apa-apa kamera belakang. Udah disamain koefisiennya. Nah, kita buat jadi 0 gitu. Jadi negatif 2B. Nah, diapakan?